PPD, yang hormat Ketua Komite SD Negeri Kapakis Bapak Nader, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Kapakis, Pak Luka, beserta didik anak kelas 6 yang saya sayangi dan saya berkenan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari yang ini kita masih bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita ada sesi diskusi tentang perencanaan program sekolah dan pelayanan sekolah, di mana melalui data satuan pendidikan. Nah, memaknai data kondisi satuan pendidikan bersama warga sekolah SD Negeri Kapakis. Sebelumnya tadi sudah saya berikan rapor pendidikan tahun 2023 dan 2024, di mana Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di rapor pendidikan tahun 2024 itu untuk literasi meningkat 100%. Tepuk tangan terlebih dahulu. Hal tersebut tidak bisa terjadi tanpa dukungan Bapak Ibu semua, di mana memang literasi kita alhamdulillah ini sudah berjalan. Program yang kemarin, program pojok literasi si Capon ya. Nah, itu butuh konsistensi dari semua warga SD Negeri Kapakis. Baik, sebelumnya pertama adalah kita pahami dulu rapor pendidikan, di mana ada beberapa 3 hal penting, yaitu ada literasi, numerasi, dan 1 iklim sekolah. Apakah di SD Negeri Kapakis itu sudah iklimnya sudah bebas perundungan seperti itu. Sebelumnya saya sampaikan dulu rapor pendidikan tahun 2024 ya. Kemarin sudah NPK dan hasilnya sudah bisa dilihat. Ini 2023. Nah, ini ternyata di program dan kebijakan sama pendidikan tentang perundungan itu turun 27,41, berarti nilai komposit satuan pendidikan untuk program ini ada penurunan. Padahal kita sudah tahu di sekolah kita ada gambar stop bullying seperti itu ya. Nah, tapi mungkin belum maksimal. Nah, di sini kita analisis bahwa memang butuh perhatian khusus untuk program yang ini, iklim sekolah kita ini biar kondusif dan aman bagi anak-anak. Nah, kemudian benar. Baik Bapak Ibu, tujuan diskusi kita hari ini saya sampaikan ya. Mari kita bersama-sama memahami kondisi layanan sekolah kita dengan membaca dan memaknai rapor pendidikan. Sudah saya berikan ya tadi, dan data dukung lainnya. Nah, ini kita perlu menuliskan area pendidikan yang perlu kita lakukan di masa yang akan datang. Tadi apa Bapak Ibu? Literasi sampul, bagus ya. Numerasi juga ada kenaikan meskipun sedikit. Nah, ini yang ketiga apa? Iklim tadi ya. Iklimnya gimana tadi? Turun berapa tadi? Untuk 20 berapa tadi? 27 ya. Jadi ada penurunan di situ dari rapor pendidikan tahun 2023. Area yang perlu kita perbaiki adalah itu. Nah, baik Bapak Ibu, nanti dalam diskusi ini Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya dan juga menjaga kebersihan tempat kita rapat kali ini. Sebelumnya untuk itu, apakah yang tujuan kita rapat kali ini apa toh? Itu adalah untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Bagaimana? Ada beberapa hal, 5 komponen utama
sama-sama untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Satu, pembelajaran yang bermakna. Orang bersinau di sekolah itu menurut tapi ada maknanya. Kemudian pendidik yang terbiasa melakukan refleksi dan mau belajar. Tentunya Bapak Ibu guru pasti setiap hari melakukan refleksi atau evaluasi terhadap dirinya sendiri. Kemudian ya ini iklim lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Inklusif itu apa? Menerima yang mungkin ada anak berkebutuhan khusus wajib diterima ya. Dan pengelolaan sumber daya sekolah sesuai kebutuhan dan dilakukan secara partisipasi, gotong royong bareng-bareng, transparan, jelas ya, dan akuntabel. Ada pokoknya dirinci, ada detail hitungannya seperti itu untuk anggaran. Kemudian kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Jadi program ini tidak hanya nanti misalkan kita sepakati ada suatu program tidak mentok di situ, tidak berhenti di situ, tapi akan berlanjut. Sekarang Bapak Ibu bisa saling berdiskusi. Kira-kira nanti bisa menyampaikan pendapatnya ya. Tadi area perbaikan kita itu di apa Bapak Ibu? Tadi di iklim sekolah kita ya untuk perlindungan itu ini mungkin untuk mantik ya. Kira-kira tumbuhnya empati untuk tidak membuli temannya itu bisa dilakukan dengan kebiasaan apa? Kira-kira Bapak Ibu bisa menyatakan pendapatnya. Salah satunya misalkan ya menanam tanaman seperti itu, kalian akan tumbuh empati terhadap makhluk lain gitu ya. Apalagi Bapak Ibu apa Bapak Ibu praktik baik apa Bu Ayu? Oh iya, praktik baik literasi juga itu bisa menumbuhkan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa empati. Ben orang bully kanca ngoten nek empati ini ada, kasih sayangnya ada sama teman, dia tidak akan membuli teman. Ini beberapa kebijakan dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Tadi kita sudah ambil indikator iklim sekolah ya. Iklim sekolah kita belum, karena tadi turun berarti dianggap belum aman ya. Mungkin untuk perlindungan itu masih ada ya toh masih. Nah ya, kira-kira faktor yang mempengaruhi itu apa? Ada yang tahu perlindungan itu faktornya apa? Misalkan siswanya bosan itu atau gimana Bapak Ibu? Belum ada apa? Praktik apa? Belum ada praktik baik apa untuk menumbuhkan apa? Kasih sayang atau empati. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar indikator yang kita pilih tadi bisa tercapai dan dapat dipertahankan? Ada program apa kira-kira Bapak Ibu yang akan kita kemarin ya sempat speak begitu apa Bapak Ibu? Gardening. Apa itu gardening? Anak-anak belum? Gardening itu apa? Dasarnya apa? Berdasarkan kita mendapatkan reward post kinerja atau operasional kerja itu di atasnya ada apa? Bapak Ibu itu bagian dari gardening tapi dengan media apa? Hidroponik
itu apa? Gotong pokoknya kita saling berpartisipasi, saling bersama-sama, komitmen ya. Baik, ini kembali lagi, ini daftar permasalahan yang tadi di depan sudah kita bahas ya. Ada literasi, pemahaman teks informasi rendah, tapi kita sudah baik untuk literasi. Nah ini kualitas pembelajaran, alhamdulillah juga sudah baik. Nah ini iklim keamanan kita ini tadi sesuai rapor pendidikan masih B. Nah makanya harus kita perbaiki dengan apa? Dengan program yang bisa bagaimana memperkecil tadi ada perundungan ya, menumbuhkan rasa empati. Itu ada mencegah dan penanganan perundungan. Dulu untuk nanti seperti ada coaching seperti itu. Ya sebenarnya latar belakang kita itu apa sih? Belum tadi masuk ke situ. Ya karena kita melihat siswa belum peduli dengan lingkungannya, betul tidak? Ya sampah yang diumbarke, ini orang, ya sampah diumbarke, tidak peduli pencemaran lingkungan, termasuk tadi kalau ada sampah, sekarang gimana? Tempat sampah masuk ke rumah sampah, RSS juga, ya biaya caranya dibuang ke tempat sampah yang lebih besar di belakang. Nah ini siswa nampak terlihat suka mencabuti tumbuhan yang ada di luar sekolah, benar apa orang? Tidak perlu mencabuti rumput kayak bata. Kemudian siswa tidak peduli dengan tumbuhan yang lain dan lain. Betul kayaknya. Ya. Kemudian siswa tidak mau merawat. Nah baik-baik mulai sekarang mungkin nanti kita masuk ke perencanaannya, alat berbahannya, nanti baru eksekusi programnya. Terus nanti perlu apa lagi? Jadwalnya, jadwal menyiram, jadwal apa lagi? Jadwal menaruh buku di Facebook juga belum ada ya. Nanti mungkin perlu perbaikan di situ. Tidak mau beli buku dan tingkat kesadarannya masih rendah. Betul. Nah. Baik, untuk manfaatnya bahwa sebagai mungkin program itu nanti itu untuk pelajaran IPAS bisa untuk diberdayakan tanaman kita. Misalkan nanti sudah memang benar-benar programnya berjalan, bisa untuk pembelajaran IPAS. Nanti misalkan memang butuh penelitian, boleh silakan. Kemudian untuk kegiatan gardening tadi itu adalah apa? Memberikan apa? Untuk meningkatkan apa? Literasi. Kamu belajar dari lingkungan biotik, betul ya? Baik, Bapak Ibu, kita sudah mengurucut tadi areanya apa tadi? Diulangi, iklim. Area perbedaan kita apa? Iklim sekolah. Ya, karena di perundungan itu masih ada. Maksudnya masih karena turun tadi berarti masih ada. Lingkungan sekolah kita itu belum begitu aman begitu. Kemudian nanti akan ada rencananya apa tadi? Program baik. Saya rasa cukup dari saya. Nanti mungkin akan kita lanjut lagi untuk diskusi lebih dalam dengan Bapak Ibu guru. Assalamualaikum